Sebetulnya ini saya tadi berpikir saya ini ada pertemuan ke-11 ya, tetapi nggak masalah. Bapak Ibu sekalian tentu saja pernah apa namanya punya ide ya, dan kadang-kadang ide itu kok nggak keluar ya. Ya, jadi Bapak Ibu kadang-kadang di kepala Bapak Ibu itu pernah punya ide dan kadang-kadang karena kita tidak terlalu mengeksplorasi, kita berpikir ide itu murni dari kita tuh. Saya pernah GR tuh. Dulu saya pernah punya riset, saya berpikir saya mungkin adalah orang kedua atau orang ketiga ya menggunakan konsep itu. Tapi pada saat yang sama, setelah saya sudah mulai uh, ingin cari tahu lebih dalam, ternyata banyak sekali jurnal-jurnal atau pemikiran-pemikiran yang sudah exist dan unfortunately dia menggunakan konsep yang sama tapi namanya beda ya, kayak willingness to pay, intention to pay, ya, kemudian desire to apa. Itu kan sebetulnya kalau konsepnya konsep tentang intensi itu, ya. Kemudian ada apa namanya? Ada beberapa konsep lah yang kadang-kadang sepertinya berbeda, tetapi dia punya makna yang sama gitu. Nah, sayangnya kalau kita punya konsep itu cuman satu gitu, ya. Wah, ini begitu kita menggunakan kata kunci itu, nggak ada kata kunci itu di tempat lain. Hanya sedikit. Ya, dulu ada mahasiswa saya mengklaim, Pak, ini ada 8 jurnal, Pak. Di seluruh dunia, Pak. Saya sudah elaborate. Dia gunakan kata kunci yang, ya kata kunci dia. Padahal kata kunci itu bisa diubah, bisa di, misalnya corporate culture, ya kan? Atau misalnya uh, environmental friendly. Itu banyak sekali tuh varian-varian dari itu yang sebetulnya konsepnya kurang lebih sama tuh. Dan diskusinya, reviewnya itu sudah sangat luas banget. Bahkan sudah sangat berkembang. Nah, tentu saja apa yang dibilang Pak Pram tadi akan semakin terang, gelap lagi itu. Ketika apa yang kita ingin riset, ternyata udah banyak yang meriset itu. Hanya lantaran kita tidak mengelaborasi dari awal. Ya, tidak mengelaborasi konsep itu dari awal. Sehingga kemudian begitu kita udah mulai, semua orang sudah melakukan itu. Gitu. Ya, jadi mudah-mudahan Anda termasuk orang yang mulai dari saat ini coba explore tuh. Makanya saya bilang dari awal tadi, kalau memang misalnya dari awal Anda punya ide, apalagi ada dosen ya, ya kalau Ibu Imas tadi memang udah dari awal meriset, itu kan harusnya udah punya apa ya, udah punya apa sih visi gitu ya, udah punya direction lah gitu ya. Gimana dia sampai ke sana gitu dan harusnya dari awal nih, mumpung masih semester 2, ntar semester 3 kalau nggak salah masih ada mata kuliah ya. Masih ada ya? Masih ada, Pak. Pastikan bahwa Anda memilih topik, apalagi yang independen biasanya, apalagi disuruh misalnya publikasi, itu memang udah mengerucut. Sehingga pengetahuan Anda terhadap konsep itu, boleh dibilang ya, itu lebih baik justru dibanding dosen Anda. Saya berharap begitu gitu. Kenapa? Karena kalau di S3 ini sebetulnya kita ingin berdiskusi itu. Iya kan? Kita ingin berdiskusi. Anda juga, teman-teman mahasiswa kita ini, yang kita bimbing, ya harus punya perspektif dong, supaya kita bisa berdiskusi dengan baik. Ya, jadi saran saya adalah mulailah mengerucutkan, pahami betul latar belakangnya, konsepnya, teorinya gitu ya. Indicators-indicators yang Anda gunakan barangkali, kemudian riset gap-nya, pahami betul tuh sebagai sebuah sesuatu yang komprehensif. Kalau Anda bisa pahami secara komprehensif, saya kira metodologi bisa bisa dicari gitu ya, bisa di apa sih namanya itu? Kalau metodologi saya kira bisa cepat. Yang sulit ini sebetulnya bagaimana Anda meramu konseptualnya itu, bagaimana meramu gap risetnya. Tapi kalau metodologi saya kira kita bisa mengikuti punya orang lain dengan cepat. Ya, nah ini penting. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang perilaku konsumen, wah ada 1.001 macam tuh konsepnya, ada 1.001 macam ide di balik itu. Cuman hari ini saya coba menyinggung sedikit tentang sustainability. Ya, bulan lalu ya kita ada profesor dari Jerman tuh ngasih, dia talking about the curriculum, ya, bicara tentang kurikulum. Dan saya tertegun gitu. Dia bilang kurikulum Anda sustainable nggak? ini saya langsung iya benar juga ya. Ini kita kurikulum kita kok masih jadul banget gitu.
Judulnya sih inline dengan industri. Ya, inline dengan industri, tapi inline-nya ya kebutuhan industrinya gitu. Bukan sebagai sebuah ekosistem sosial dan ekonomi gitu. Bahwa di dalamnya itu sustainability itu tidak harus melulu tentang industrinya, tetapi banyak aspek yang terkait. Nah, kalau kita ambil topik sustainability saja, wow, itu banyak sekali hal-hal di situ tuh. Ya, kita bicara tentang contoh misalnya bagaimana design for sustainability. Desain doang tuh. Ya, kalau Anda lihat Apple, bagaimana Apple menciptakan produk yang dikatakan bahwa selain apa namanya itu, selain lama digunakan, juga punya daya tahan. Coba. Jadi dalam rangka untuk green itu levelnya udah sampai di situ. Jadi orang berpikir bagaimana menciptakan daya tahan terhadap produk kita supaya apa? Supaya kalau lama dipakai gampang diperbaiki. Itu artinya apa? Dia ramah terhadap lingkungan. Nah, ini juga dilema buat industri kan. Harusnya kan industri itu ya udah kalau bisa sih produknya cepat rusak, cepat beli lagi tuh konsumen kita gitu. Atau ada masalah, ya ada masa di mana produk itu wajar kalau dia rusak. Nah, ini Apple dia ingin diciptakan produk yang lebih lama tuh daya tahannya, ya. Kemudian dari sisi desain tuh, ya produk-produk yang diklaim Apple itu gampang didaur ulang. Ya, jadi Apple itu menciptakan produk yang dia klaim bisa gampang didaur ulang dan nanti pada saat 2050 ya, 80% dari produk-produk Apple itu adalah bahan dari daur ulang. Makanya Apple itu punya robot ya, robot daur ulang namanya siapa tuh? Lev ya, nama Lev, Devi dan siapa sih? Daisy ya. Ya, dia punya produk dimasukin di situ di maintain sedemikian rupa sehingga kemudian bisa lagi produk itu digunakan. Nah, ini kan isu yang menarik sebetulnya. Baru dari sisi desain tuh. Dan contoh yang saya berikan ini kalau kita masuk lebih dalam, waduh, nah, pasti akan banyak hal-hal yang diperoleh di situ. Terus apa tadi hubungannya dengan profesor yang datang itu? Ya hubungannya gimana kampus kita ini green apa enggak? Ya, saya termasuk orang yang kadang-kadang cerewet tuh. Orang pernah diskusi tentang gedung barunya UNJ, tahu kan? Gedung barunya di FE nanti tuh. Kita dapat gedung baru yang di pojok tuh. Belum apa-apa udah orang nanti saya bilang, belum apa-apa orang udah berantem tuh nanti. Dia di level mana, di lantai mana, berapa banyak, tempatnya di mana, dia duduknya di mana. Orang berantemnya kayak gitu. Nah, itu kan kontraproduktif dengan green. Ya kan? Dulu di kampus saya eh, ada danau, hamparan lumpur yang luas. Sama lah mungkin UI atau apa namanya itu UI Unhas apalagi itu. Ini PB juga ya. Ya, mereka disiapkan ada danaunya, kemudian ada hutannya, kemudian ada buildingnya. Tapi begitu orang masuk di dalam kampus, udah ada rektornya, ada fakultinya, gatal tuh tangannya orang-orang nggak bangun, nggak bisa lihat lahan kosong lah pokoknya. Dan pada saat yang sama mereka mulai mengkapling ini fakultas A, fakultas B, fakultas C. Jadi spirit of university itu nggak ada. Padahal university itu kan apa ya? Diverse ya. Diverse but united gitu kan. Ya, di kampus-kampus lain itu mereka kalau misalnya ibu siapa? Ibu Nita barangkali Bu Laila udah pusing ya apa Mas Dedi barangkali Dodi ya Mas Dodi udah mulai pusing dengan mata kuliah dia duduk di danau tuh dia lihat di hutan-hutannya jalan-jalan di situ ini di kampus kita nggak ada lagi karena nggak ada tempat buat itu dan memang nggak didesain untuk itu padahal sebetulnya konsep di depan tuh konsepnya green terus muncullah istilah lahan kita kecil biar lahan kita kecil kalau didesain dengan baik itu pasti menghasilkan sesuatu yang bagus. Ya, saya bahkan mengatakan harus ada manajemen ruangan, bahwa ruangan itu bisa dipakai bersama gitu. Ada manajersnya Bapak Ibu sekalian. Ya, ini lucu juga tuh. Kita mau ngajar tidak ada ruangan katanya. Tapi begitu kita datang ruangannya kosong. Itu gimana tuh? Berarti ada sistem yang nggak jalan. Padahal kalau kita mau desain, mau green, itu bisa kita mulai dari kampus kita tuh. Berorientasi green nggak? Bikin 8 lantai, 10 lantai, liftnya cuma 2. Iya kan? Kemudian bagaimana akses terhadap disability itu urusan belakangan dah pokoknya. Ya ini saya kira isu-isu seperti ini juga penting tuh Anda teropong di lingkungan sehari-hari. Ya bagaimana di kampus masing-masing Pamulang sekarang
dengan jumlah mahasiswa yang ribuan seperti itu green nggak tuh? Jangan sampai jadi sumber masalah buat lingkungan gitu. Nah, ini menarik Bapak Ibu sekalian. Maksud saya cuma ngambil satu pieces aja, itu kita bisa masuk begitu dalamnya tuh. Tergantung bagaimana perspektif kita buka gitu. Ya. Kalau pengalaman saya kuliah tempat lain, itu memang ada manajersnya. Dan lucunya lagi kita punya hub. Hub itu tidak cuma dosen fakultas ekonomi, tapi ada fakultas seni rupa, ada seni, ada komputer dan lain sebagainya. Kita ada hub, ya kan? Jadi dosen-dosen itu bisa berdiskusi dengan dosen dari fakultas lain dan jurusan lain. Akhirnya apa? Terjadi perkawinan pemikiran, perkawinan riset tuh. Iya kan? Misalnya dosen manajemen nih punya riset kacau metriknya tuh. Ketemu dengan teman-teman dari psikologi yang jago metrik. Ya kan tiba-tiba ketemu dengan orang orang desain yang punya problem dengan customernya. Mereka bisa riset collaboration di situ bersama tuh. Di lingkungan kampus yang multi perspektif. Jadi Anda bisa bayangkan bahwa riset itu dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Dan itu jamak untuk sebuah universitas. Ya, misalnya tadi tuh siapa tadi Bunita. Bunita ini punya background bahasa Inggris. Ya udah mungkin barangkali dia memang jurusan manajemen. Tapi mungkin ada irisan dengan manajemen pendidikan gitu. Ya dia nggak harus ngambil dosen-dosen yang ada di S3 ilmu manajemen. Tapi di pasca sarjana itu dia menawarkan ada juga profesor lain dari ilmu bahasa gitu. Boleh memilih profesornya seperti itu. Jadi ini pentingnya supaya kita bisa melihat sesuatu dari perspektif yang lain. Nah, ini baru satu pieces tuh. Belum bicara kita tentang misalnya sustainable resource management. Ya, ini kalau Anda orang-orang apa namanya? Human resource itu bisa nggak tuh dilihat dari sudut pandang sustainability. Ya, ini pasti apa namanya apalagi cleaner production and resource efficiency. Ya, efficiency. Ini banyak nih. Ya, ada sustainable transport, ada eco-labeling, ada certification. Ya, ada isu tentang apa tuh? Circular economy. Ya, ada isu tentang sustainable marketing. Ya. Kalau kita lihat misalnya ternyata ada company yang namanya ya ibu-ibu lah yang paling gampang, Body Shop. Body Shop ini siapa yang dirikannya? Perempuan. Ada yang tahu nggak tuh siapa tuh? Anita Roddick. Ya, Anita Roddick ini punya value bahwa uh, dia ini greennya adalah ya udah kita sayangi lingkungan dengan segala habitat yang ada di dalamnya. Sehingga kemudian ketika dia bikin body shop dengan kampanye anti animal testing, banyak orang yang berpandangan bahwa ini produk tidak akan laku. Tapi ternyata body shop terlepas dari segala macam kekurangannya, dia tetap eksis tuh sampai sekarang. Dia eksis dengan diferensiasinya tuh. Dan Anita Roddick bikin ini udah puluhan tahun yang lalu. Sebelum isu-isu ini belum terlalu hangat seperti saat ini. Ya, dia bikin anti animal testing, dia kerjasama dengan kelompok pecinta binatang, kemudian dia tetap bisa survive dengan produk-produk ramah lingkungannya tuh. Termasuk saya lihat kemarin itu ada campaign di mana setiap botol atau kemasan dari body shop, kemasan tertentu itu bisa ditukar untuk di recycling ya. Dari recycling itu kalau dia fit dengan botolnya dapat poin. Terus ada orang protes, Pak, kalau begitu nggak boleh ya botol lain dimasukin untuk di recycling di body shop. Dia bilang boleh. Kita juga menerima botol-botol lain, tapi tidak dapat poin. Coba tuh. Ini kan konsep yang bagus. Beberapa minggu yang lalu kita kehilangan seorang tokoh, perempuan juga. Ya menurut saya, kalau dia kita harus berbangga. Mirip-mirip lah dengan Anita Roddick. Namanya Muriati Sudibyo. Ya, Muriati Sudibyo itu saya kenal dengan beliau waktu bikin buku tuh. Kebetulan dia ngambil S3 di usia 81 tahun tuh kalau nggak salah. Di PAU, UI. Ya, kebetulan pada saat itu saya masih ngajar, saya ketemu beliau, saya wawancara, diundang ke kantornya. Terus saya tanya, Bu Mur, dulu bermimpi nggak punya gedung sebesar ini di Pancoran sana? Oh, Mas Andi, enggak lah. Apa sih yang bisa disemimpiin seorang ibu rumah tangga seperti saya ini? Saya kan cuma membantu suami itu. Ya.
Dari situ kemudian dia bercerita bagaimana Mustika Ratu itu dimulai dari garasi itu. Itu benar. Jadi dia hanya sekedar menyiapkan apa tuh jamu-jamuan ya untuk teman-teman suaminya yang habis olahraga tuh dikasih jamu-jamuan tuh. Terus kemudian banyak yang tertarik. Dan yang lebih ada satu diskusi dengan beliau. Dia bilang misalnya saya mau minum jamu Pugalino. Saya mau datang ke rumah. Ya silakan aja datang. Terus teman suaminya ini ada 3 orang, tapi bisanya cuma 1 gelas. Ibu Mur akan mengatakan saya cuma punya 1 gelas. Ibu Mur tidak mau membagi itu. Kenapa? Kalau dia bagi, dia akan khasiatnya berkurang. Jadi dia bilang, Pak, saya cuma ada satu, yang duanya boleh datang minggu depan lagi nggak sih? Kenapa? Karena dia menjaga kualitas tuh. Nah ini kan sebetulnya manajemen modern itu hadir untuk melihat itu. Oh, apa namanya? Quality assurance. Ya kan? Istilah itu belum ada, tetapi dia mudah mempraktikkan gitu. Ya, bagaimana kemudian baik kepada pelanggan gitu. Pelanggan customer is number one. Belum ada pada saat itu, tapi dia praktikkan itu. Nah, ini kan saya kira sesuatu yang penting ya, yang kemudian bisa membuat dia bisa berkesinambungan sampai detik ini. Ya, nah tentu saja kalau dia dikaitkan dengan apa nama sustainability, maka tentu saja dia dikaitkan dengan lingkungan. Ya, jamu itu kan sangat erat kaitannya dengan lingkungan karena dia ambil dari bahan-bahan alami itu. Nah, ini saya kira menarik juga untuk di apa namanya dilihat tuh kalau misalnya ingin Anda masuk ke sana. Apa bedanya misalnya Muriati Sudibyo, Marta Tilaar, atau bahkan jamu Nyonya Menir yang udah ratusan tahun itu, sampai 100 tahun ya, kemudian kolaps. Atau apa yang dilakukan oleh Pak Irwan Hidayat, Sido muncul. Dia bisa eksis dengan cara modern seperti saat ini. Itu kan menarik sebetulnya kalau melihat itu. Bagaimana marketing mereka kelola dengan baik. Siapa yang lebih adaptif terhadap perubahan? Ya kan ini kan menarik tuh kalau kita bisa telusuri sampai di sana tuh. Ya. Oke, saya masih punya banyak bahan, tapi kalau ada yang mau bertanya, mau diskusi silahkan aja. Izin saya ngopi ya. Kemudian ada lagi misalnya isu tentang anak muda yang bukan cuma anak muda ya, lifestyle yang sustainable ya atau sustainable lifestyle. Ya, banyak sekarang produk-produk yang diciptakan itu ramah lingkungan ya. Atau mungkin bagaimana lifestyle keluarga sekarang ini termasuk di perkotaan untuk lebih green ya. Kemudian ada waste manajemennya, bagaimana kemudian eco labeling, bagaimana cleaner production, macam-macam tuh. Ini seolah-olah di atas kertas bagus. Pak, boleh nggak saya lihat sisi lain? Ya, misalnya nih contoh, eh, electric vehicle itu bahan bakunya adalah baterai. Baterai dapat dari alam. Sekarang pada saat menciptakan baterai itu green nggak? Nah itu persoalan juga tuh. Jadi kalau Anda runut supply chain-nya, di belakangnya ini green nggak tuh? Dia ngambil dari alam. Benar, dia ambil nikelnya misalnya dari alam atau whatever lah, lithium segala macam tuh. Proses mengambilnya green nggak tuh? Oke, begitu nyampe di sini bikin dalam bentuk baterai, baterai di insert ya diinstal masuk dalam kendaraan, jadilah kendaraan listrik itu wus gitu ya. Zero emission. Tapi proses membuat baterai itu sendiri itu gimana tuh? Ada yang tahu nggak apa namanya istilahnya tuh? Ada tahu ya keywordsnya? Company-company yang fake, company-company yang memberikan seolah-olah dia green, tetapi sebetulnya nggak green. Ada yang tahu nggak kata kuncinya? Anda boleh googling di depan Anda, silakan aja. Jadi ada company-company yang dia campaign juga, dia declare bahwa dia green, prosesnya green, whatever green, semuanya green, tapi kemudian sebetulnya dia nggak green. Ada yang tahu nggak tuh uh, keywordsnya kalau Anda Google itu? Izin ya banyak minum saya ini soalnya karyawannya kambuh.
greenwashing ya Pak ya? Ya, greenwashing. Ya, greenwashing itu fenomena yang bagus sebetulnya tuh. Ya, fenomena yang bagus kalau ada teman-teman yang mau meriset itu bagus juga tuh. Ya, bagaimana company-company itu sebetulnya menunjukkan dirinya bahwa dia green, tapi pada saat yang sama sebetulnya dia menyembunyikan, dia hiding sesuatu gitu. Dan sayangnya kita tidak ada lembaga yang cukup kredibel untuk mengutak-ngutik itu, sehingga kemudian jadilah mereka kompleks sebagai orang, sebagai company sebetulnya yang merusak alam gitu. Tapi dari segi humasnya gitu, apa sih namanya, PR-nya itu bagus banget. Ya, produk-produknya juga dari sisi kemasan kelihatan bagus, excellent. Dia menggunakan logo macam-macam yang menandakan dia green. Tetapi ada sebetulnya ada ingredientnya barangkali yang tidak secara clear dia ungkap. Dan saya kira banyak bentuk-bentuknya ya. Ada berbagai macam bentuk, mulai dari level produk ya sampai level korporasi, level manajerial sampai level korporasi itu ada bentuk-bentuknya greenwashing itu. Nah, ini kan menarik sebetulnya kalau kita mau angkat karena dia adalah antitesa dari sustainability itu sendiri. Sustainable didukung semua arahnya ke sana seolah-olah kita bergerak bersama dengan masyarakat, bergerak bersama dengan pemerintah, bergerak bersama dengan aktivis lingkungan. Padahal sebetulnya di dalamnya ada borok tuh. Ada praktek sebetulnya yang justru membuat campaign ini anti 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 apa ya? Anti ya antitesa dari green itu sendiri tuh. Dan saya kira di Indonesia banyak sekali company-company seperti itu yang hanya di bibir saja gitu ya. Ya ada, masih ingat nggak tuh lagunya Pak Doni itu? Hanya di hanya di bibir saja. Ya, jadi hanya lip service saja tuh green itu. Ya, uh, saya kira banyak sekali contoh-contohnya. Sekarang, menurut Anda, dunia digital saat ini bermasalah nggak tuh dari segi sumber dari segi apa ya, green tidaknya gitu? Oh, green ya, Saya Pak. tanya kepada Anda, dunia digital yang ada saat ini, sosial media, kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada kita, itu ada efeknya nggak sih buat lingkungan secara langsung? Ada Pak, Coba bisa peningkatan suhu contoh, ya kan, coba mungkin satu mis- paragraf dengan contohnya. misalnya peningkatan Lingkungan. suhu suhu yang semakin tinggi, terus limbah limbah yang saya rasakan juga nih ya Pak, ketika saya misalnya ada laptop yang harus saya buang, itu kan limbahnya juga jadi sampah yang kemungkinan hanya sebagian kecil saja yang bisa didaur ulang gitu ya. Itu sih Pak. Oke. Yang lain barangkali? Izin Pak bertanya sedikit. Ya, Kalau dampak green ini selain ke lingkungan, ke kesehatan personnya juga. contoh Kayak misalnya digital marketing kan pasti terlalu kita banyak konteks sama teknologi kan, ke kesehatan kita juga kan terganggu ya. Kecuali kita harus balance sama hidup sehat gitu. Kalau dampak dari digital itu, Mas, apa dampak negatif dari eh, digital marketing ini termasuk ke kesehatan juga, termasuk apa tidak gitu? apa istilahnya tuh? Ada istilahnya tuh, fatigue ya. Apa sih benar ya? Fatigue. Eh, Sakit kepala. Fatigue, sorry? Ketik sakit kepala. fatigue sakit kepala, Pak. Iya, Iya. Oh, digital fatigue. oh digital fatigue. Digital fatigue itu istilahnya. Jadi orang terpapar dengan, kan sekarang sekarang ada gerakannya tuh. Ada gerakan bukan anti tetapi membatasi penggunaan sosial media terutama buat anak-anak. Dan itu gerakan konsumen. Iya kan? Hmm. Banyak orang tua memberikan handphone kepada anaknya. Itu kalau Anda lihat di mana tuh, saya nonton di TED.com. Dia bilang ketika Anda memberikan handphone kepada anak balita Anda, itu artinya apa? Anda tidak memberikan akses, Anda tidak membuka akses dunia pengetahuan terhadap anak. Tapi yang ada adalah Anda memberikan akses dunia, akses anak Anda terhadap dunia. Hmm. Jadi Ya. kita sebetulnya anak-anak di bawah umur ini ketika diberikan alat digital, itu bukan kesempatan buat mengakses dunia, bukan. Tapi dunia yang mengakses dia gitu. Artinya dia akan berpengaruh dengan
dengan mereka. Itu kalau anak di bawah umur. Sehingga kemudian ada gerakan konsumen, gerakan ibu-ibu rumah tangga yang aware dengan itu, mulai membatasi itu, ya, mulai membatasi apa namanya itu, mulai membatasi penggunaan sosial media. Belum lagi efeknya, ya, yang saya sebutin tadi itu, ya, digital fatigue itu, ya, udah punya efek psikologis, udah punya efek psikologis, ya. Kemudian dampaknya orang males, ya. Kadang-kadang juga karena kita udah terbiasa belanja online, ada suatu level di mana kita kemudian orang merasa jenuh dengan itu, ya. Kemudian mereka berpikir akan ketemu orang lagi secara langsung, ya, akan apa namanya, akan berinteraksi lagi secara apa namanya, bukan secara virtual, tetapi ketemu langsung. Orang berimajinasi tentang itu. Mungkin sekarang ini karena kita sibuk, kita lebih senang Zoom. Tapi suatu ketika nanti kita harus punya, pasti akan kembali lagi, pengen deh ketemu teman-teman. Masa udah setahun ini kita tidak ada engagement dengan teman-teman. Dosen juga sama. Dan itu sama dengan anak saya. Ya, anak saya sekolah Zoom, ya, sekolah Zoom. Dia selalu senang kalau ada kegiatan offline dari sekolahnya. Karena ada rasa rindu untuk ketemu teman-temannya. Nah, cuman apakah semua anak seperti itu? Kan enggak. Ada juga memang anak senang dengan kesendirian, apalagi kalau di introvert. Ya, ini kalau kita mau selami lebih dalam lagi, kita akan menemukan begitu banyak topik-topik di dalam. Termasuk tadi Bu Vina bisa apa sih namanya itu? Beririsan dengan psikologi itu. Orang yang terpapar informasi siang dan malam. Ya, apalagi kalau Anda baca ya datanya generasi Z kita. Dia itu menghabiskan mostly sekitar 60 sekian persen, menghabiskan waktunya sekitar 6 ya sampai 8 jam di depan gadgetnya sehari. Bahkan ada sekitar yang saya baca kemarin itu mungkin sekitar 15% yang sampai 10 jam a day. Nah, ini kan kita menggunakan itu sebagai konsumen. Nah, kalau kita riset ini dari sudut pandang psikologi, orang yang terpapar stimuli begitu banyak setiap hari, itu efeknya. Apakah ini berefek buat marketing? Apa ini bagus buat marketing? Jangan sampai justru pesan-pesan marketing kita itu diignore oleh mereka. Iya kan? Karena dia sudah punya ketertarikan yang lain. Nah, di sisi lain kita mengatakan, wah, ada konten marketing yang bisa kita blast begitu, masuk ke digital, tapi pada saat yang sama, ya, justru tidak memperoleh attention dari customer kita. Iya kan? Karena viral itu kan berlaku cuma berapa hari itu. Setelah itu kita akan diignore, kita akan dilupakan orang setelah viral gitu kan. Coba dulu ada siapa Pak Dodi yang goyang caya-caya itu? Norman Kamaru, Norman Pak. Kamaro ya. Itu di mana sekarang tuh? Iya, Udah Pak. hilang. Iya. Karena udah dibilangin sama Ahmad Dhani, itu orang menjadi seorang musikus atau artis itu butuh nafas panjang dan Anda butuh berkarya, bukan cuma caya-caya doang. Akhirnya apa? Dia jatuh ya seperti saat ini. Kenapa? Karena ya dunia digital itu bergeser terus. Dia mengangkat Anda, kemudian dia akan mencari viral-viral yang lain. Gitu loh. Ya. Saya juga menemukan beberapa tempat di Surabaya itu ada bubur yang enak. Saya bilang, Pak, kenapa nggak pakai Gojek? Kenapa nggak pakai viral? Tidak ada viral-viralan, Pak. Pokoknya saya udah happy dengan kayak gini-gini. Saya justru nggak mau kalau orang ngambil-ngambil gambar tempat saya di-upload. Kenapa? Karena kemampuan saya cuma 30 piring sehari. Tiba-tiba datang bejubel 60 orang, 70 orang. Saya nggak bisa. Dan ketika saya bernafsu untuk memenuhi itu, saya akan menambah karyawan dan cara presentnya itu, cara melayani udah beda. Taste-nya juga udah berbeda. Nah, ini dikatakan bahwa seolah-olah ini pisau bermata dua. Nah, ini kita ngomong banyak ya. Jadi mudah-mudahan saya cuma sedikit ingin memberikan gambaran bahwa kadang-kadang di depan kita itu hanya setitik saja Anda bisa masuk lebih dalam. Dan itulah S3. Ya, Anda berangkat dari titik yang kecil. Tapi kemudian Anda masuk ke dalam, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Iya kan? Kalau kita contoh gambar ini, ada mungkin 11 item di sini. Tapi kalau misalnya Anda ambil satu item saja, Anda masuk ke dalam, wah itu luar biasa. Ya, misalnya sekarang waste management, ya, manajemen sampah misalnya. Ini kan masalah kita bersama. Terus gimana tanggung jawab perusahaan?
Ketika terjadi banjir itu di pintu-pintu air itu kan semua bungkus Indomie, bungkus apa pop mie, bungkus macam-macam di situ. Ada galon aqua segala macam itu. Terus gimana tanggung jawabnya? Apa cukup dengan mengatakan ya konsumen aja yang kurang kerjaan, buang sampah sembarangan? Nah, itu saya kira tidak bisa lagi seperti itu. Tapi ada efek lain yang bisa dijelaskan lah, ya. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini Bapak Ibu sekalian, saya ada meeting lagi jam 4. Luar biasa kan? Saya lihat dulu dosen saya itu produktif banget, pakai celana pendek ke kampus, di pakai pakai celana pendek, kemudian tas pinggangnya itu berisi paspor tuh. Jadi meetingnya itu mau kemana? Mau conference, mau publication. Kalau kami, saya nggak tahu di kampus Anda juga demikian kan. Sehari itu bisa meeting banyak banyak banget, dan kadang-kadang saya berpikir saya nggak perlu ada di meeting itu juga jadi. Gitu. Kapan kita meriset? Kapan kita berdiskusi dengan benar? Ya. Jadi memang luar biasa gitu. Silakan Bapak Ibu sekalian. Pak, Kalau izin Pak, Mandi. ya silakan Pak. Pak, sebenarnya kalau saya sama tuh Pak, sama Pak Yogi masih remang-remang Pak untuk apa apa nanti tulisan disertasi saya Pak. Karena sebenarnya saya sudah bawa dari sebelum apa namanya sebelum masuk S3 saya udah punya. Cuman ternyata ketika saya uji di S3 ternyata eh banyak udah basi gitu Pak. Akhirnya saya menjadi orang yang tadi Pak Andi bilang masih mencari jati diri lagi Pak, gitu Pak. Tapi akhir-akhir ini sudah ada, cuman ya gitu Pak, karena dosennya berbeda-beda sehingga saya juga tenggelam kembali nih Pak untuk mencari bahan baru Pak. Saya tertarik Pak dengan apa digital marketing Pak, karena beberapa dosen bilang karena kalau S3 itu ilmunya makin mendalam bukan makin meluas Pak. Artinya kita cukup beberapa bidang aja. Mungkin saya menyukai digital marketing Pak. Kira-kira apa sih Pak variabel-variabel apa tuh Pak yang memang sedang ini ya Pak terbaru yang baru ya Pak di dunia digital marketing Pak. Izin itu Pak Andi. Terima kasih. Ada yang bisa bantu nggak Pak Dodi itu? Ada yang bisa bantu Pak Dodi nggak? Atau ada yang punya kerisauan yang sama dengan Pak Dodi? Bentar Bu ya. Oke, bentar Bapak Ibu sekalian ini saya harus bentar ya.
Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak. Sorry ya tadi agak ada gangguan teknis karena ini ada meeting lain. Oke, gini, ilmu manajemen, apalagi marketing itu dinamis banget, Bapak Ibu sekalian. Itu sangat dinamis. Jadi, kalau Anda membawa ide Anda, ya 10 tahun yang lalu, ya agak sulit. Atau misalnya Anda udah selesai master degree 3 tahun yang lalu gitu. Makanya Anda harus berpikir ulang lagi, ya, untuk menemukan, mungkin masih tetap relevan, tetapi Anda harus menambah bacaan baru gitu. Ya, karena saya sangat-sangat percaya kalau misalnya Anda katakanlah baca paper ya, jurnal yang terbaik, kemudian Anda baca di bagian belakang tuh, limitation and future research, kan gitu kan. Saya tidak yakin juga orang yang menulis itu betul-betul memberikan semua clue-nya di situ. Iya kan? Karena kenapa? Kecuali kalau dia betul-betul ilmuwan yang sejati gitu ya. Karena mungkin itu adalah continuous research-nya dia di situ gitu. Ya, dia akan lanjut di situ. Nah, kalau ada di tempat lain yang udah melakukan riset itu, ya dia akan sulit mencari novelty. Tapi saya kira napas dari pengetahuan itu adalah bagaimana kita sharing, bagaimana kita berbagi, kemudian bagaimana kita apa namanya itu bisa terus berkembang. Karena kan ilmu pengetahuan itu kayak mosaik gitu, ya serpihan-serpihan. Supaya apa? Supaya membentuk mosaik besar yang punya warna gitu. Ya, jadi kadang-kadang apa yang kita punya itu, misalnya sekarang ini di zaman dulu saya juga tuh ingin saya habis nulis buku tentang brand. Di zaman dulu belum banyak orang nulis buku tentang brand. Saya tertarik bikin proposalnya, oh, keren nih, bagus banget. Begitu nyampe di depan profesor saya, cuman satu aja pertanyaannya, saya nggak bisa jawab. Terus kalau udah kamu tahu ini, so what? Ini baru, iya kalau barunya di mana tuh? Jadi waktu itu kan kita di challenge tuh novelty-nya apa. Sehingga kemudian saya tinggalkan riset itu, saya memulai sesuatu yang baru. Kenapa? Karena nyaris tidak ada lagi jeda tuh. Semua udah dikerjakan oleh orang lain. Apalagi untuk topik-topik yang umum gitu ya, topik-topik yang banyak ya. Yang kalau sekali kita searching di Google atau di Google Scholars, ada ribuan bahkan jutaan paper yang akan nongol seperti itu. Terus kemudian kalau misalnya Anda merasa gelap atau remang-remang, Anda harus segera menyingkap misteri di balik itu. Jangan biarkan diri Anda hanyut lewat satu semester, 2 semester, even ketika ketemu dengan pembimbing. Satu aja pertanyaan pembimbing langsung Anda blank, itu nggak bisa kayak gitu. Ya, jadi bikin proposal itu memang sulit, ya, dan Anda harus bisa coverage area yang demikian besar. Bahkan ketika ditanya, saya selalu bilang sama mahasiswa saya, jadilah Anda lebih tahu dibanding pembimbing. Anda harus lebih expert di bidang itu, karena pembimbing itu, kalau saya dulu pembimbing saya tuh nggak mau disebut pembimbing, dia senangnya disebut sebagai advisor. Advisor itu lebih wise, penasehat, iya kan? Dia cuma memberikan gambaran kita arahan-arahan. Tapi sebetulnya di S3 ini ada power of you. Jangan pernah berharap pembimbing Anda yang kasih Anda direction. Dia cuma mengarahkan aja. Ibaratnya tadi ada yang mau jalan-jalan ke kampusnya. Siapa tadi? Ibu Nani ya di mana tuh? Di Kuningan sana tuh. Ya, di Kuningan Perbatasan Jakarta tuh. Selatan, Pak. Iya. Ya, mau ke apa namanya? Ke Kuningan tuh. Terus kemudian Anda di UNJ mau jalan-jalan ke sana. Memang cuma busway doang yang bisa nyampe di situ. Ya kan tergantung moda transportasi apa yang Anda pakai. Iya kan? Kalau misalnya Anda pakai kendaraan, masing-masing pakai kendaraan pribadi menuju tempat itu, memang Google Map itu nunjukin satu, dia akan menunjukkan alternatif-alternatif, tergantung constraint yang dihadapi. Begitu di depan ada constraint kecelakaan, dia akan melipir tuh masuk ke gang-gang kecil tuh. Maka beruntunglah kalau Anda pakai sepeda motor, tapi kalau Anda pakai mobil Fortuner yang gede, mati masuk di gang-gang kecil. Iya kan? Nah, sebetulnya fungsi advisor itu adalah mengarahkan Anda supaya Anda tidak terlalu jauh dari frame itu gitu. Ya, oleh karena itu sebetulnya kekuatan dari disertasi itu ya kekuatan dari Anda sendiri. Bagaimana Anda paham betul dengan teori. Contoh misalnya kemarin tuh ada mahasiswa saya di Filipina gitu ya. Dia mau meriset tentang apa namanya tuh electric vehicle. Dia pakai teori tentang TAM.
Iya kan, bukan Tam, eh, McLean, ya, MD model, ya, McLean dengan Delano itu model itu. Terus saya tanya, kenapa nggak pakai TAM aja? Ini kan sama adoption technology. Ya, harusnya sih dia bisa menjawab lebih proper ya, lebih lebih detail gitu. Terus saya bilang apa keunggulan model ini dibanding model ini? Nah, itu harus dijawab dengan baik. Gitu. Itu menunjukkan bahwa Anda memilih sebuah teori karena teori itu Anda pahami gitu. Bukan hanya kumpulan kalimat-kalimat yang Anda ambil kemudian Anda masukkan di chapter 2, bukan. Tapi bagaimana teori itu betul-betul Anda gunakan sebagai lensa untuk menjawab persoalan Anda. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, itu butuh perjalanan gitu. Ya, karena dulu apa namanya kalau kita ngambil S2 apalagi sorry ya, apalagi kalau MM itu kan sebetulnya didesain bukan bikin tesis. Cuman di Indonesia bikin skripsi semua tuh, bikin tesis semua tuh. Ya, MM itu kan turunannya MBA itu, vokasi. Ya, terus kemudian di Indonesia dibikin apa namanya? Bikin skripsi gitu ya. Nah, somehow mungkin karena nature-nya gitu, somehow lebih tajam skripsi S1 dibanding MM loh. Benar nggak sih? Itu hipotesis saya gitu, karena mungkin bukan science. Gitu. Kalau dulu saya memang ada ngambilnya itu S2 saya science. Jadi ya katanya sih lebih kelihatan tesisnya gitu ya. Dibanding mereka yang MM. Meskipun MM sendiri sebetulnya adalah bikin skripsi gitu. Tapi saya melihat ada kecenderungan bahwa tesis MM itu ya tidak lebih bagus dibanding mungkin zaman S1 dulu barangkali. Mungkin ada bilang gitu loh. Ya, itu hipotesis saya tuh. Sehingga kemudian ketika skripsi atau tesis Anda bawa untuk S3, disitulah dilemanya tuh. Ya, cukup Anda saja, yang lain sulit untuk diikuti. Jadi apa namanya? Ada kesulitan di situ. Nah, ini di kelas ini harusnya itu harus segera di bypass secepat kilat tuh. Baca, tahu alurnya mau kemana. Jadi mulai dari sekarang Bapak Ibu sekalian, bukan pada saat Anda ketemu pembimbing. Ketemu pembimbing, itu Anda sebetulnya udah punya bangunan itu, tinggal diinspeksi aja. Ini betul nggak sih kalau untuk 6 lantai itu kuat nggak nih? Iya kan? Ini apa namanya ruangannya bentuknya seperti apa? Fungsinya sesuai nggak tuh? Bagaimana safety-nya sih? Ya. Anda mungkin udah punya perspektif itu, tapi akan diperkuat oleh advisor Anda gitu, supervisor Anda. Nah, kalau cuma Anda bilang, Pak, saya ingin bikin bangunan sekian lantai, terus ditanya, kenapa mau sekian lantai? Kenapa 6 lantai? Kenapa nggak 3 lantai aja? Anda nggak bisa jawab. Terus bangunan apa yang Anda buat? Pokoknya rumah, Pak. Ya rumahnya bentuknya apa? Bentuknya apartemen, bentuknya building, atau bentuknya perkantoran, atau apa? Anda sendiri masih remang-remang gitu. Nah, ini saya kira yang perlu segera Anda bypass tuh. Ya, jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama, saya yakin Anda akan molor. Ya, kecuali kalau Anda didorong-dorong terus untuk maju gitu kan. Pokoknya eh, apa namanya kayak Belanda gitu ya, maju terus ya. Pokoknya ditembak mati nggak masalah tuh. Saya kira jangan seperti itu. Ya, supaya apa? Supaya eh, ketika kita berdiskusi, kelihatan Anda paham dengan apa yang didiskusikan. Kelihatan Anda ngerti kenapa menggunakan teori ini dan bukan teori ini. Pun ketika Anda diminta untuk melakukan komparasi, Anda bisa dengan lugas menyampaikan itu dengan baik. Kenapa? Karena kita levelnya filosofi doctor, gitu. Doctor of philosophy. Ya, bukan hanya sekedar kok. Misalnya nih nanti Pak Dodi nih, ya mungkin saya nebak aja nih, ya nebak aja nih. Ada 5 variabel yang Anda pilih. Saya tanya aja, kenapa 5 variabel ini Anda pilih? Memang variabel ini kalau berhubungan, kenapa? Memang kenapa bukan variabel yang lain Anda insert masuk? Kenapa harus ditarik garis? Ada mediasi, moderasi, ada apa namanya itu? Ada direct effect. Kenapa? Karena bukan hanya sekedar menarik garis bahwa ini berpengaruh ke sini, bukan itu. Kalau itu yang Anda lakukan ya, berhubungan dengan B, so what? Iya Pak, riset-riset sebelumnya juga mengatakan begitu loh. Kalau begitu semakin jelas kenapa Anda meriset. Buat apa? Toh sudah terungkap hubungannya baik-baik saja.
Kan begitu kan? Iya Pak, saya mau masukkan mediasi di sini. Ya, kenapa harus ada mediasi? Apa ada urgensinya di situ? Pak, ini perlu moderasi. Kenapa ada moderasi? Jadi kita selalu bertanya why gitu. Dan Anda harus menjawab itu. Itu levelnya kalau S3 tuh. Nah, inilah semua bahan-bahan ini Anda harus bisa elaborasi, kemudian saya kira mudah-mudahan bisa memberikan insight ya. Ini jangan terlalu lama nih, kayaknya udah mulai 5 wattnya, apalagi udah jam-jam pulang kantor ya. Udah mulai dimati-matiin lampu. Jangan sampai Anda masih di kantor, ntar lagi OB-nya udah mondar-mandir gitu. Ngambil air, udah ngepel yang sudah bersih gitu-gitu ya. Pura-pura jatuhin apa? Cupnya gelas gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi nggak apa-apa, kita sudahi saja ya. Karena begitu saya mengucapkan kata sudah, biasanya senyumnya simpul semua tuh. Iya Pak Andi, beban kami sudah berat, jangan ditambahin lagi. Ya, oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak. Hari ini kita sudah berdiskusi banyak hal, gitu ya. Berdiskusi dengan mudah-mudahan bisa menambah insight lah buat kita semua. Dan saya berharap pertemuan selanjutnya kita bisa sekali lah offline gitu ya, sebelum kita kembali online lagi, karena saya kira Anda lebih senang online dari sudut pandangnya. Saya lihat di sini senang banget dengan online. Oke, tidak Ya, ada Pak. lagi Pak ya? Nggak ada ya? Dan Pak, Jumat depan kan itu masuknya cuti bersama tuh Pak. Kuliah tetap ada atau bagaimana Pak? Waduh, kalau saya Oh, bilang kuliah, Hah? ini kalau saya bilang kuliah, mungkin satu kelas ini yang bilang waduh, ini Kuliah Pak, waktu sama Pak Setio kita hajar aja Pak. serius. Serius ya, waktu itu Jumat 10 ya. Takutnya Cuman Bu Laila keberatan. oh, Nggak apa-apa, saya kira terserah aja. Kalau sepakati aja, kalau Anda bilang kita tetap hajar, kita hajar. punten Pak, hari Selasa itu kan sebetulnya kami ada mata kuliah tapi dipindah gitu Pak. Ya kalau mungkin Bapak berkenan pindah ke Selasa depan. iya Selasa besok betul. Every Selasa sih sebetulnya kita akhirnya pindah ke Malang yang kelas pagi sih Pak, yang jam 11. Saya tuh hari Selasa itu full ngajar Oh, oke sampai baik. malam. Mm-mm. Siap Pak. Berarti Sampai sama malam. dengan Bapak yang Iya. Jadi kalau misalnya tergantung Anda, kira-kira mungkin kalau Kamis libur ya? Kamisnya tanggal merah Pak. Iya. Jumatnya cuti. Oke, boleh-boleh aja kita hajar itu mungkin, Tahu mau dirapel Pak tanggal Jumat nantinya lagi gitu. Monggo aja Pak. atau mungkin aku ngajar Sabtu jam berapa ya? Sabtu Pak. Oh, ya, Kalau nggak ada. Sabtu jangan. Atau kita gini aja, saya terserah Bapak Ibu aja. Kalau memang hari Jumat ini mau dihajar aja nggak apa-apa, hajar aja lah. Ya. Jadi tapi silakan berdiskusi. Kalau tidak ada nggak apa-apa, kita mundurin, kita Siap cari waktu. Pak. Ya, Baik. kita fleksibel Siap aja. Pak. Ya. Makasih Pak. Oke, makasih ya. Nanti kita komunikasi aja soal teknisnya seperti apa. Oke, Siap selamat Pak. Siap Bapak. Terima kasih Pak Andi. Ya Pak, terima kasih Pak Andi. Di live ya. Terima kasih Pak. Baik Pak, terima kasih. Tuh, gimana? Entar salah paham lagi. Jumat tuh Jumat, mau digimanain? Kemarin kan mau dipindah pagi, ternyata salah paham kayak Sabtu. Ini yang Jumat. Presentasi sekali 7 satu hari, mabok Di kampus Bu. Iya, kalau semuanya langsung dipresentasiin dalam 1 hari, wah, pagi udah nggak konsen kayaknya. Ya sudah, saya izin live duluan ya. Keburu malam. Bu Nita, hari Assalamualaikum. Jumat izin mau ke Bandung Bu, kalau boleh. Karena Oke. libur Bu ya. Kalau boleh, tapi aku ikut kelas lah Ya begitu. udah, berarti nanti kalau emang begitu libur aja. Berarti yang tadi sepakat hari Jumat, kalau memang memungkinkan Jumat bulan apa sih sekarang? Bulan Mei ya? Berarti Jumat Ya. 31 Mei. 31 Mei itu mungkin di double gitu kali ya. Nah, definisi di double-nya Boleh itu Bu. kita minta pagian. Kami nggak tahu sih bapaknya sanggup apa enggak. Jam 1 gitu loh maksudnya. Ya. Boleh Bu, di kampus juga nggak apa-apa Bu. Sholat Jumat. Ya, emang bapak minta offline. Sholat Bu, Jumat itu izin selesai jam kalau Jumat itu saya ngajar Bu, jam 3 bisanya saya Bu. Nah, itu. Jam 3 kalau offline, ya bapaknya minta offline.
Ayo. Ya nanti lah itu nggak tahu saya nanti. Ya coba tapi Ya udahlah. kalau yang jam 1 kalau bisa nanti jangan dulu Bu gitu. Ya udahlah, nanti kita pikir lagi lah soalnya berarti waktunya nggak pada ketemu ya. Ya udah, oke. Ya udah, Bye. terima kasih Bu. Bapak Ibu Bye. pamit. Besok main semua ya. Assalamualaikum.